Upaya penyelundupan narkoba ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah berhasil digagalkan petugas. Narkoba jenis sabu seberat 30 gram dan 38 pil ekstasi diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam botol shampoo. Tim gabungan yang terdiri dari petugas lapas, polisi, dan BNN Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke Lapas Nusa Kambangan. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas ini terbongkar setelah petugas di Dermaga Wijayapura curiga dengan sebuah paket yang ditujukan kepada salah satu napi di Lapas Nusa Kambangan. Setelah dibongkar, paket yang terbungkus dalam kardus ini berisi berbagai macam barang seperti baju, makanan, dan satu botol shampoo. Saat botol shampoo dibuka, petugas menemukan sabu seberat 30 gram serta ekstasi sebanyak 38 butir. Paket narkoba ini ditujukan kepada salah satu narapidana kasus narkoba yang menghuni Blok B Lapas Narkotika Nusa Kambangan. Memberikan dukungan kepada kami. Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Taman Mini Indonesia Indah. Acara tersebut turut dihadiri pelajar dan mahasiswa dari sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di ibu kota. Peringatan Hari Anti Narkotika Sedunia digelar di Tugu Api Taman Mini Indonesia Indah. Dalam acara itu turut hadir sejumlah pejabat seperti Menko Polhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Acara itu juga dihadiri perwakilan negara sahabat serta para pelajar dan mahasiswa. Dalam peringatan kali ini, BNN mengajak masyarakat mendengarkan suara anak-anak dan generasi muda untuk membantu mereka tumbuh dan terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Direktur Utama Dr. Suprajarto MM, CEO Maspion Group Bapak Dr. Alim Markus. Terima kasih kepada politik, hukum dan keamanan Republik Indonesia atas salah satunya peredaran narkoba 50% itu dikendalikan dari dalam lapas. Ini tidak bisa dibantah ya, walaupun banyak orang membantah bahwa BNN mengada-ngada dan mencari-cari. Ya, yang terakhir saja kita buktikan ya bagaimana keterlibatan oknum di dalam lapas itu. Bagaimana CCTV justru mengawasi aparat atau petugas. Bukan petugas yang mengawasi para pelaku yang mengawasi kita. Di sana kita temukan sarana yang diberikan kepada bandar ya yang sudah jadi narapidana yang luar biasa. Ya, dia menempati tempat untuk dia sendiri. Ada tempat tidur sendiri, ada kamar makan sendiri, ada kantor sendiri. Dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Apakah ini harus dibantah lagi? Atau kita harus mencari kambing hitamnya? Indonesia darurat narkoba. Mungkin itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan perkembangan narkoba saat ini. Betapa tidak, kini hampir seluruh lapisan masyarakat sudah dicemari oleh barang haram tersebut. Indonesia darurat narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya menyasar kaum remaja saja, namun seluruh lapisan masyarakat sudah dicemari oleh barang haram ini, mulai dari pejabat, kalangan artis, hingga warga biasa. Maret 2016, publik dihebohkan oleh penangkapan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi karena terlibat dalam kasus narkoba. Bupati termuda di lingkungan pemerintah Sumatera Selatan ini pun diberhentikan dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Badan Narkotika Nasional. Selain Bupati Ogan Ilir, kasus narkoba juga menjerat Hasanuddin Turatea, Sekretaris DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan alat hisap sabu atau bong dalam ruang kerjanya. Sungguh ironis, pejabat yang setiap harinya digaji oleh rakyat bukannya menjadi teladan yang baik, justru terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Tidak hanya pejabat saja yang tersandung kasus narkoba, aparat penegak hukum pun tak luput dari jeratan narkoba. Oknum petugas Satpol PP yang telah mengabdi di kantor Wali Kota Makassar selama 7 tahun ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Makassar saat sedang berpesta sabu. Petugas menyita 2 paket sabu siap edar serta sisa paketan sabu yang dipakai saat berpesta sabu.
Sebelumnya tahun lalu Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan menangkap seorang oknum polisi yang menjadi bandar narkoba. Bribtu Rajamudin yang bertugas di Polres Mamasa ditangkap di Kampung Sasaya, Kecamatan Pisapu, Bantaeng. Dari tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 15 gram. Selain pejabat dan aparat, sejumlah artis juga pernah terlibat dalam kasus narkoba. Baru-baru ini artis Amarzoni yang dikenal lewat film 7 Manusia Harimau dan Anak Jalanan ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat di Perumahan Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Dari hasil tes urin yang dilakukan, Amarzoni positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Kalangan akademik juga menjadi sasaran peredaran narkoba. 7 mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan pihak kepolisian karena menggelar pesta narkoba. Petugas juga berhasil mengamankan setengah kilogram ganja siap edar. Sementara di kalangan remaja, peredaran narkoba sudah semakin memprihatinkan. Tim Buser Polsek Terbanggi Besar, Resor Lampung Tengah, Lampung, membekuk 2 pemuda yang disinyalir merupakan pengedar narkoba di jalan raya. Saat digeledah, petugas kepolisian berhasil menemukan paket sabu seberat 7,9 gram dan sepucuk senjata api mainan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita beralih ke informasi pendaftaran sekolah online. Puluhan orang tua siswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar memprotes sistem penerimaan siswa baru. Mereka mempertanyakan alasan pihak sekolah tidak meluluskan anak mereka yang sudah memenuhi syarat domisili. Kecewa anak mereka tidak diterima di SMA Negeri 21 Makassar, puluhan orang tua siswa yang merupakan warga Bumi Tamalan Rea Permai mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga mempertanyakan alasan pihak SMA Negeri 21 tidak menerima anak mereka yang merupakan warga asli sekitar sekolah. Seharusnya jika melihat syarat domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, anak mereka sudah memenuhi syarat. Warga khawatir anak mereka tidak mendapatkan sekolah karena tanggal 17 Juli merupakan hari pertama masuk sekolah. Namun sayangnya belum ada tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait protes warga ini. Dikarenakan kepala dinas dan staf yang menangani penerimaan siswa baru tengah mengikuti acara kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kabupaten Maros. Utamanya kepala dinas provinsi untuk mengevaluasi penerimaan siswa baru. Karena kenapa? Saya lihat itu ada jalur domisili. Jalur domisili itu rata-rata yang hadir di sini tidak diterima di jalur domisili. Padahal rumah mereka dekatan dengan sekolah. Kisruh pendaftaran peserta didik baru PPDB sebagian besar dipicu sistem zonasi yang dicetuskan Mendikbud. Sistem ini baru dikenalkan awal Mei 2017 lalu. Sementara pendaftaran online PPDB mulai pada pertengahan Juni 2017. Mepetnya waktu sosialisasi dan penerapan sistem inilah yang banyak dikeluhkan orang tua siswa. Pendaftaran peserta didik baru PPDB diwarnai kisruh yang dipicu sistem zonasi yang dicetus Mendikbud Muhadjir Effendi. Sebagian besar persoalan timbul karena ada masalah dalam pengenalan identitas calon siswa. Petugas pendaftaran memerlukan waktu lebih dalam proses penerimaan berkas. Setiap pendaftar harus dicek langsung alamatnya dengan cara digital. Pengecekan lokasi aktual diperlukan karena bila rumahnya ada di zona terdekat, siswa tersebut akan mendapat skor tambahan. Imbasnya, banyak terjadi antrean dalam proses pendaftaran. Setelahnya, pada saat pengumuman, banyak orang tua siswa mengeluh anaknya tak masuk dalam situs PPDB. Pemerintah kan sudah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Jadi secara bertahap SMK yang ada di Indonesia ini akan kita tingkatkan kualifikasinya sehingga betul-betul menjadi sekolah yang melekat dengan dunia industri dan usaha.
Bupati Tangerang Azaki Iskandar meminta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB ditinjau ulang. Peraturan Menteri itu berbeda dengan kebijakan Pemkab Tangerang. Zaki juga meminta sistem penerimaan siswa baru dikembalikan seperti dulu, tidak berdasarkan sistem zonasi. Mungkin sekolah-sekolah juga agak sedikit kaget ya, karena yang diprioritaskan dalam Permendikbud itu yaitu masalah zonalisasi terdekat, tidak bisa melihat lagi nilai ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan PPDB online selalu bertumpu pada masalah yang sama, mulai dari sistem, koordinasi, pemahaman, dan regulasi. Ngenes kalau di lingkungan, di zonasi, di afirmasi, mereka tidak bisa masuk menikmati di sekolah negeri. Makanya hari ini saya lihat. Kemarahan orang tua siswa pun tak terbendung saat mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Mereka memprotes petugas Satpol PP dan petugas Dinas Pendidikan Kota Bekasi atas keterlambatan pelayanan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB online dengan sistem PPDB online yang diduga banyak kecurangan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, seluruh informasi dalam News Prime telah kami hadirkan untuk Anda. Saya David Silahoy dan seluruh kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.